Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Nangong Yifan saat ini hanya menatap Chu Feng. Ketakjuban dan emosi rumit yang tak terselesaikan itu memenuhi matanya. Sebelum itu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan kalah dalam pertandingan tinju melawan Chu Feng. Aku sudah bilang, tinjumu itu tidak cukup kuat, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Omong kosong, Nangong Yifan berteriak dengan keras. Kemudian, dia terbang eksplosif ke arah Chu Feng lagi. Serangan Nangong Yifan sama dengan serangan yang sebelumnya, dan itu masih merupakan pukulan yang sangat sederhana dan langsung. Niatnya sudah sangat jelas. Dia tidak mau menerima apa yang terjadi, dan ingin berbenturan dengan Chu Feng lagi. Adapun Chu Feng, dia secara alami mengerti niat Nangong Yifan. Karena itulah, ia memutuskan untuk memberikan apa yang diinginkannya. Chu Feng mundur selangkah, lalu melakukan posisi kuda-kuda. Menarik lengannya ke belakang, dan mengepalkan tinjunya dengan gerakan untuk melepaskan pukulan. Namun demikian, Chu Feng tidak segera melepaskan pukulannya. Dia menahan diri sampai Nangong Yifan tepat di depannya sebelum meledak dengan pukulannya. Bang! Kedua pukulan itu bertabrakan, dan mengeluarkan ledakan keras. Pada saat yang sama, sebuah sosok ditembak terbang. Sosok itu adalah Nangong Yifan. Kali ini dia tidak hanya dipaksa mundur puluhan langkah. Malahan sebaliknya, dia ditembak terbang oleh kepalan Chu Feng. Dia terbang puluhan meter sebelum akhirnya mendarat di tanah. Namun karena dampak dari pukulan Chu Feng terlalu kuat, dia masih tersandung mundur selusin langkah sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Namun untuk Chu Feng, dia benar-benar tidak tergerak saat ini. Oh dewa, Chu Feng itu bukan manusia. Bahkan Kong Qi berseru dengan kagum. Dia adalah seseorang yang telah bertarung melawan Nangong Yifan. Alasan mengapa mereka sangat dikalahkan adalah, karena kekuatan pertempuran Nangong Yifan terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa itu karena perbedaan besar dalam kekuatan pertempuran mereka, bahwa mereka telah menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Nangong Yifan. Seperti yang dikatakan Nangong Yifan, meskipun mereka memiliki kultivasi yang sama, tapi ada perbedaan besar antara kekuatan pertempuran mereka. Meskipun Kong Qi dan yang lainnya mampu meningkatkan kultivasi mereka dengan 3 tingkat seperti Nangong Yifan, tapi penguasaan mereka atas berbagai kemampuan mereka sama sekali tidak cukup mendalam. Dengan demikian, setelah kultivasi mereka meningkat, kekuatan bertarung mereka masih sangat lemah, yaitu berada di tingkat bawah untuk peringkat 5 maha tinggi. Adapun Nangong Yifan, kekuatan pertempurannya adalah di antara yang teratas. Namun kalau dilihat dari situasi di depan mereka, sepertinya itu tidak demikian. Jika kekuatan pertempuran Nangong Yifan adalah di antara yang teratas, lalu bagaimana dia bisa ditekan oleh Chu Feng? Jika menilai dari situasi saat ini, kekuatan pertarungan Nangong Yifan hanya berada di tingkat menengah. Sedangkan Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran di tingkat top tier. Persetan, saudaraku Chu Feng terlalu kuat, seru Kong Tianhui dengan sangat bersemangat. Namun ketika dia hendak memuji Chu Feng, dia menemukan bahwa seseorang yang berdiri di sampingnya meneriakkan pujian terlebih dahulu. Selanjutnya, orang itu meneriaki apa yang ingin dia teriakkan. Adapun orang itu adalah Wuming Yuanzi. Hei Wuming Yuanzi, tidak bisakah kamu mencuri kata-kataku? Chu Feng adalah saudaraku. Sejak kapan dia menjadi saudaramu? Tanya Kong Tianhui. Tutup mulutmu. Dengan sedikit kekuatanmu, bagaimana kamu memenuhi syarat untuk memanggil Chu Feng sebagai saudara? Hanya seseorang seperti aku yang memenuhi syarat untuk memanggil Chu Feng sebagai saudara. Wuming Yuanzi melirik ke arah Kong Tianhui. Persetan, baru sekarang aku menemukan bahwa kamu benar-benar tak tahu malu, kata Kong Tianhui yang memutar matanya dengan marah. Apakah kamu ingin melanjutkan? Sebenarnya aku hanya menggunakan 30% kekuatanku di pukulan pertama. Adapun pukulan sebelumnya, aku hanya menggunakan 60% dari kekuatanku. Jika kamu ingin mendatangiku lagi, aku dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 80%. Tentu saja, kamu harus tahu betul bahwa kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku, kata Chu Feng. Jika kultivator bela diri bertarung murni dengan kekuatan brutal, apa gunanya mempelajari teknik bela diri?
kata Nangong Yifan. Persetan, apa yang dikatakan bajingan itu sebelumnya? Dia mengolok-olok kalian semua sepanjang waktu karena terlalu lemah, kata Kong Tianhui kepada Wuming Yuanzi. Apa yang kamu maksudkan? Kata Yuanzi sambil memelototi Kong Tianhui. Namun, dia segera berkata, selain itu, apa yang kamu katakan juga masuk akal, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa Nangong Yifan ini, orang yang sedingin gunung es akan memiliki kulit yang begitu tebal. Tepat sekali, dia benar-benar mampu menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar orang yang tidak menyenangkan. Long Ning membusungkan mulutnya dengan marah. Nangong Yifan, apa yang kamu katakan sebenarnya masuk akal. Itu seperti orang gemuk yang memanggil orang kurus tidak berguna, orang tinggi menyebut orang pendek tidak berguna, dan orang kaya menyebut orang miskin tidak berguna. Kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Sangat baik, Kong Tianhui sangat gembira mendengar kata-kata Chu Feng. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng cukup baik dengan kata-katanya. Bahkan Kong Qi memuji Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng sebenarnya menghina Nangong Yifan karena tidak berguna. Berbicara besar bukanlah pertunjukan keterampilan yang sebenarnya. Maju dan ambil senjatamu, kata Yifan. Dentang, Nangong Yifan membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan tombaknya bangkit dari tanah dan terbang ke arahnya. Segera, tombaknya mendarat di tangannya. Sejujurnya, aku bisa merawat orang sepertimu bahkan tanpa menggunakan senjata. Namun, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Tentu saja, itu bukan untuk menghormati kamu. Karena bagaimanapun, kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepada teman aku sebelumnya. Karena itulah, kamu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rasa hormat dariku. Aku hanya memilih untuk membawamu dengan senjata, karena aku ingin menguji Blue Jade Mandarin Dark Sword ini. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan Blue Jade Mandarin Dark Sword. Dia bahkan sengaja berbalik, iti untuk melihat wanita yang berpakaian merah berdiri di antara kerumunan generasi muda All Heaven Starfield, yaitu Yin Zhuanghong. Nangong Yifan sudah marah dengan kata-kata Chu Feng sebelumnya. Dan sekarang, setelah melihat Chu Feng menatap Yin Zhuanghong, amarahnya benar-benar menyala. Alasan mengapa Nangong Yifan menargetkan Chu Feng sejak awal adalah, itu karena Yin Zhuanghong. Dentang, memegang tombak di tangannya, Nangong Yifan bergegas maju untuk menyerang Chu Feng. Dia tidak repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan, dan memutuskan untuk menggunakan metode yang paling langsung dari cara untuk menutup mulut Chu Feng. Nangong Yifan sangat cepat. Dia tiba di depan Chu Feng dalam sekejap mata. Tombak di tangannya berubah kabur, dan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah dan menusuk ke arah Chu Feng. Nangong Yifan tidak menggunakan keterampilan bela diri, dan juga tidak menggunakan keterampilan rahasia atau teknik abadi. Dia berencana untuk menghadapi Chu Feng hanya menggunakan kekuatan persenjataan abadinya yang tidak lengkap, dan dia juga ingin mengambil kehormatannya yang hilang dari konfrontasi tinju sebelumnya. Adapun Chu Feng, dia melihat melalui niat Nangong Yifan sejak awal. Namun ia memutuskan untuk memberikan Nangong Yifan apa yang diinginkannya. Chu Feng ingin melawan Nangong Yifan dengan cara yang dia inginkan, sehingga dia bisa membuatnya kalah sepenuhnya. Chu Feng membalik telapak tangannya, dan Blue Jade Mandarin Dark Sword di tangannya mulai bersinar dengan cahaya. Kemudian, Blue Jade Mandarin Dark Sword Chu Feng bertabrakan dengan tombak Nangong Yifan. Dentang, saat percikan tersebar di mana-mana, Nangong Yifan sebenarnya tidak dipukul mundur sedikit pun. Dia mengacungkan tombaknya, dan menyapu ke arah Chu Feng lagi. Namun, Chu Feng sudah siap untuk serangannya. Dia menebas dengan Blue Jade Mandarin Dark Sword-nya, dan menghadapi tombak yang masuk. Serangan Nangong Yifan dan serangan balik Chu Feng sudah saling bertabrakan. Kecepatan serangan mereka sangat cepat, sehingga orang-orang dari generasi yang lebih muda tidak bisa melihat rinciannya. Hanya pada saat-saat ketika senjata mereka bertabrakan, barulah kerumunan melihat mereka berdua. Aneh. Kekuatan pertempuran Chu Feng jauh melampaui Nangong Yifan. Dia juga pasti memiliki dominasi mutlak dalam konfrontasi senjata ini. Kenapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda superioritasnya sekarang? Mata Kong Qi berkedip-kedip, dan kebingungan memenuhi wajahnya. Tombak itu, persenjataan abad Nangong Yifan yang tidak lengkap sangat kuat. Dalam bentrokan langsung, meskipun mereka berdua adalah persenjataan abad tidak lengkap, tapi pedang giok biru bebek Mandarin Chu Feng masih belum cocok.
Meskipun Blue Jade Mandarin Dark Sword sangat tajam, tapi itu tidak memiliki banyak keunggulan dalam bentrokan langsung dengan senjata lain, apalagi terhadap senjata seperti tombak Nangong Yifan. Alasan mengapa Chu Feng tidak bisa dirugikan, dalam pertempuran langsung antara senjata menggunakan Blue Jade Mandarin Dark Sword melawan tombak Nangong Yifan, itu bukan karena kekuatan Blue Jade Mandarin Dark Sword. Tapi sebaliknya, itu sepenuhnya karena kekuatan pertempuran Chu Feng. Pada saat itu, ketika kerumunan merasa bingung, Lord Zhou Jian memberikan penjelasan. Wah, jadi begitu. Nangong Yifan benar-benar tercela. Karena kekuatan bertarungnya lebih rendah, dia memutuskan untuk menebusnya dengan senjatanya. Kata Kong Qi dan yang lainnya yang tampak tidak senang. Bukan itu masalahnya. Sahabat muda Blue Jade Mandarin Dark Sword Chu Feng itu juga memiliki keunggulannya sendiri. Tidak hanya tajam, tetapi juga mengandung aura Cold Frost. Jika berhasil menyerang Nangong Yifan sekali saja, aura Cold Frost itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan begitu, gerakan Nangong Yifan akan menjadi terbatas, dan pertandingan akan berakhir, kata Lord Zhou Jian. Tiba-tiba saja Bei Yang Luo dari All Heaven Starfield berkata, Zhou Jian Senior, apa yang kamu katakan sangat benar. Hanya saja, aku takut Chu Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk menyebarkan aura Cold Frost itu, kata Bei Yang Luo. Teman muda, apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Lord Zhou Jian. Saudara junior Nangong telah melatih senjata itu sepanjang hidupnya. Dia praktis orang yang sama sekali berbeda ketika dia memegang senjata di tangannya. Mungkin Chu Feng bisa mendapatkan sedikit keuntungan darinya dalam pertandingan tinju dan kaki, tetapi jika mereka bertarung dengan senjata, Chu Feng pasti akan dikalahkan. Bei Yang Luo tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi dia juga sangat senang ketika mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah dia sudah melihat semuanya, dan menilai bahwa Chu Feng pasti akan kalah. Setelah mendengar kata-kata Bei Yang Luo, Kong Qi dan yang lainnya menyipitkan alis mereka. Meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng sangat kuat, tapi mereka telah berperang melawan Nangong Yifan. Dengan demikian, kekuatannya yang kuat itu terpatri di hati mereka. Dengan demikian, mereka tidak meragukan kata-kata Bei Yang Luo sedikit pun. Justru karena mereka tahu bahwa Nangong Yifan sangat kuat, sehingga mereka sangat khawatir tentang Chu Feng. Teman muda, apa yang kamu katakan itu salah, kayak Tuan Zhou Jian. Yang mengejutkan orang banyak adalah, Lord Zhou Jian sebenarnya membantah klaim Bei Yang Luo. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya kepada generasi muda dari Starfield All Heaven dan Ancestor Martial Starfield. Teman-teman muda, karena dibatasi oleh kultivasi kamu semua kemungkinan tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas. Namun, akan sangat disayangkan untuk melewatkan pertempuran ini. Maka dari itu, biarkan orang tua ini menjelaskan apa yang terjadi dalam pertempuran kepadamu, kata Tuan Zhou Jian. Sangat baik. Kalau begitu, kita harus menyusahkan Tuan Zhou Jian. Orang-orang dari generasi yang lebih muda sangat senang mendengar kata-kata itu. Itu seperti yang dikatakan Lord Zhou Jian, mereka tidak bisa melihat dengan jelas detail pertandingan antara Chu Feng dan Nangong Yifan. Meskipun mereka cukup beruntung untuk hadir dalam pertempuran mereka berdua, tapi mereka tidak bisa menyaksikan keajaibannya. Tidak dapat dihindari, itu akan menyebabkan mereka merasa agak menyesal. Jika Lord Zhou Jian mampu menjelaskan hal-hal kepada mereka, itu akan menjadi apa yang mereka inginkan. Merasakan tatapan antisipasi dari orang-orang generasi muda, Lord Zhou Jian tidak bertele-tele, dan mulai menjelaskan situasi pertempuran kepada mereka. Penggunaan teman muda Nangong Yifan untuk tombaknya, itu sudah pasti mencapai penguasaan yang luar biasa. Belum lagi orang-orang dari generasi muda, bahkan mereka yang telah dilatih selama ribuan tahun sekalipun jarang memiliki penguasaan yang luar biasa atas senjata mereka. Mungkin, ini adalah bakatnya. Bakat benar-benar bukan sesuatu yang dapat ditebus dengan kerja keras dan waktu, kata Tuan Zhou Jian. Setelah mendengar kata-kata Lord Zhou Jian, Kong Qi, Kong Tianhui dan yang lainnya mulai lebih khawatir. Namun sebelum mereka bisa khawatir terlalu lama, Lord Zhou Jian berbicara lagi. Dan di sisi lain, teman muda Chu Feng juga memiliki penguasaan yang luar biasa atas senjatanya. Dia telah mencapai kondisi fusi dengan pedangnya. Di tangannya, Blue Jade Mandarin Dark Sword mampu melepaskan kekuatan puncaknya. Dari cara orang tua ini melihatnya, dalam hal penguasaan atas senjata seseorang, penguasaan teman muda Chu Feng mungkin memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada yang dimiliki teman muda Nangong.
kata Tuan Zhou Jian. Apakah Chu Feng sekuat itu? Kerumunan semua terkejut dengan kata-kata Lord Zhou Jian. Meskipun mereka semua tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, tapi mereka tahu terlalu sedikit tentangnya. Selain itu, meskipun ia berhasil mengimbangi Ling Hu Hongfei, tapi ia mengandalkan roh dunianya untuk melakukannya, dan bukan kekuatan bela diri atau kultivasinya sendiri. Namun di sisi lain, Nangong Yifan ini berbeda. Dia sudah terkenal karena kekuatannya. Selain itu, mereka juga menyaksikan kekuatan Nangong Yifan selama pertarungannya. Nangong Yifan telah berhasil mengalahkan 5 jenius top dari Ancestor Martial Starfield, itu hanya dalam beberapa pertarungan singkat sendirian. Ini sepenuhnya menggambarkan betapa kuatnya dia. Meskipun Chu Feng telah berhasil mendapatkan keunggulan besar atas Nangong Yifan ketika mereka bertarung dengan tangan kosong, tapi mereka masih sangat khawatir tentang Chu Feng karena seberapa terkenal Nangong Yifan. Tanpa sadar, mereka masih merasa bahwa Nangong Yifan lebih kuat dari Chu Feng. Itulah alasan mengapa mereka merasa sangat terkejut dengan kata-kata Lord Zhou Jian. Tuan Zhou Jian, tentu saja bukan masalah bagimu untuk menjelaskan situasi pertempuran kepada kami. Bamun, tolong berikan analisismu secara tidak memihak, dan jangan membeda-bedakan seseorang dari Ancestor Martial Starfield kamu. Bahkan jika kita tidak dapat melihat detail dari pertempuran ini, kita masih dapat secara kasar memahami situasinya secara umum. Keduanya sudah jelas sama-sama serasi. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Chu Feng lebih kuat? Bei Yang Luo berkata dengan tidak senang. Sebenarnya, Bei Yang Luo bukan satu-satunya yang merasakan hal itu, bahkan banyak generasi muda All Heaven Starfield yang terlihat tidak senang di wajah mereka. Mereka merasa bahwa Lord Zhou Jian mendiskriminasi demi Chu Feng, dan dengan sengaja merusak reputasi Nangong Yifan. Apakah kamu bisa melihat pertempuran lebih jelas dari orang tua ini? Tanya Lord Zhou Jian. Demi persenjataan abadinya yang tidak lengkap, saudara lelaki juniorku itu berusaha keras untuk fokus pada pelatihan teknik-teknik tombak. Dia sudah mencapai tingkat fusi dengan senjatanya. Adapun Chu Feng, dia baru saja memperoleh Blue Jade Mandarin Dark Sword, bahkan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Namun kamu mengatakan bahwa penguasaannya atas senjatanya itu berada di atas saudara junior aku. Jika ini bukan penghinaan, lalu apa namanya itu? Tanya Bei Yang Luo. Benar-benar tercela, dia benar-benar fokus pada pelatihan teknik tombak sebelumnya. Pertandingan ini sama sekali tidak adil, kata Kong Tianhui. Memang benar, ini sangat tidak adil. Begitu banyak untuk berbicara tentang keadilan. Pada akhirnya, dia melakukan sesuatu yang sangat tidak adil. Nangong Yifan ini benar-benar tercela. Wuming Yuanzi dan generasi muda leluhur Martial Starfield lainnya juga mulai menyerang di Nangong Yifan. Mendengar kritik dari penonton, ekspresi Bei Yang Luo berubah menjadi jelek. Hanya pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari, bahwa dia telah menyebutkan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Apa yang dia lakukan sudah jelas mencemarkan nama baik Nangong Yifan. Namun, dia tidak sengaja melakukannya. Dia hanya tidak bisa mentolerir Lord Zhou Jian mendiskriminasi demi Chu Feng, dan mengatakannya secara tidak sengaja. Setelah semua, hanya masalah ini yang bisa membuktikan bahwa penguasaan Nangong Yifan atas tombaknya, itu telah melampaui penguasaan Chu Feng atas pedangnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.